umumnya warga RW 09 Lingkar Selatan, kami mengundang kehadiran Bapak Ibu jamaah sekalian untuk menghadiri jihad kajian hari Ahad bersama guru kita. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita untuk menyampaikan banyak kepada kita. Mohon maaf sebelumnya Pak Ustaz, Pak Haji Usman masih di luar kota, belum datang. Juga rekan-rekan yang lainnya sahur khusus dan sebagian ada keperluan. Bapak Ibu yang di ruangan, mari kita mulai saja akhir ini dan melakukan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tahap bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Punten terakhir sekarang di 41 bab 40 bab 3 masih di hadis ke-41 bab 3 ya, bab sabar ya. dari Abu Abdullah Sahabat bin Arfi. Hadis nomor 41. Wa an Abi Abdillahi, dari Abu Abdillah Khobab bin al-Arti, Khobab bin al-Arat radhiyallahu anhu qala, ia berkata, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami mengadu, mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mutawassidun burdatan lahu fil ka'bati, ketika beliau berenang bawah bayar, mengeluh tentang penyiksaan yang harus setiap mereka terima. Jadi 23 tahun masa Nabi. Kalau lihat di segi tempat ada bagaimana? Periode Mekah 13 tahun, periode 10 tahun. Tapi kalau dilihat dari fase keamanan terbagi tiga. Fase pertama adalah paling tidak bersama rumah. Mengingat jihad Nabi dan didominasi orang asing. Orang lainnya kan cuma beberapa orang saja, misalkan Utsman, Abu Bakar gitu ya. Sebagai gambaran saja, ketika Umar masuk Islam, jumlah sahabat Nabi itu baru 39 orang. Jadi Umar itu muslim ke-40. Sementara di pihak penentang Islam itu mayoritas mereka kaya raya dan berpengaruh, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan gitu ya. Makanya orang-orang kafir Mekah ini sangat leluasa, mereka mencaci, memaki, menganiaya. Bahkan keluarga Ammar bin Yasir itu kan dibantai. Ibunya, bapaknya, adiknya, kakaknya. Sementara Ammar bin Yasir itu bisa
selamat karena dia berbohong. Ketika disuruh untuk mencaci maki Nabi, dia caci maki Nabi. Karena kalau tidak demikian nasibnya akan mati seperti ibu bapaknya. Walaupun ini nanti menjadi penyebab tersebarnya kabar bahwa Ammar itu murtad karena dia mencaci maki Nabi. Nah, lalu Nabi mengklarifikasi gitu ya, bagaimana perasaanmu wahai Ammar ketika kamu mencaci maki aku. Ammar cerita bahwa aku terpaksa dan tetap hatiku itu dalam keadaan mantap beriman kepadamu. Nah, maka Nabi bersabda, di lain waktu kalau orang-orang kafir memaksa kamu untuk melakukan seperti yang kamu telah lakukan, lakukan saja. Nah, itu fase ketidakamanan. Fase kedua disebutnya fase pasang surut. Kadang-kadang muslim itu merasa tenang, kadang-kadang mereka merasa takut. Nah, ini sejak kaum muslimin hijrah ke Madinah sampai nanti tahun ke-9. Bukan tahun ke-8, tahun ke-9. Misalkan ya, setelah Nabi ada di Madinah terjadi perang pertama. Tahun kedua bertempat di Badar. Populer dengan sebutan perang Badar. 313 orang muslim mesti menghadapi 1000 kafir. Qadarullah muslim menang. 70 kafir yang dibunuh, 70 kafir yang ditawan, muslim mendapat hikmah yang sangat banyak. Karena terjadi kemenangan dalam di Badar itu kaum muslimin menang. Kafir menahan diri, orang-orang munafik. Itu terjadi pada ketiga yang bertempat Uhud. 700 sahabat mesti menghadapi 3000 kafir. Qadarullah, perang kedua ini dimenangkan oleh kafir. 7 sahabat yang syahid jangan di selatan. Dalam perang bertahan melindungi Nabi. Kemudian entah kena lemparan batu atau apa, gigi seri Nabi itu patah. Kira-kira ada tidak sahabat yang sempat memungut gigi Nabi? Kira-kira ada tidak? Dalam keadaan kalut seperti itu. Saya pikir ya, boro-boro memikirkan gigi Nabi. Justru mereka lebih fokus bertahan untuk melindungi Nabi. Nah, kenapa saya ajukan pertanyaan seperti itu? Karena ada orang yang datang membawa ke Indonesia ini gigi Nabi. Sampai orang datang menciumnya. Lalu ngasih amplop buat teteh. Udah ujung-ujungnya mah cari duit gitu. Dengan modal dusta. Banyak orang yang seperti itu. Sudah ini rambut Nabi. Kan banyak yang begitu. Meminta keberkahan dari rambut Nabi. Padahal al-barakatu minallah, keberkahan itu hanya dari Allah. Nah, jadi Islam itu datang untuk mencerahkan, mencerdaskan, bukan untuk pembodohan. Tapi di kita banyak orang-orang yang tertipu. Dan memang ternyata kalau kita ingin cepat kaya, nah, pinterlah nipu gitu. Itu cing pinter nipu, modalnya tebal muka. Ini Habib anu sekali tarikan napas bisa menamatkan Yasin 6.000 kali. Coba. Kira-kira gimana mencerna dengan akal sehatnya itu?
tapi banyak orang yang percaya. Itu tidak aneh sebenarnya ya. Jadi Fir'aun saja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, banyak yang percaya. Nah, terjadilah kekalahan pada perang kedua tahun ketiga di Uhud itu. 70 sahabat syahid. Nah, ketika itu orang-orang kafir sudah mulai muncul keberaniannya. Orang munafik sudah mulai berani menampakkan diri. Para sahabat Nabi sudah mulai ketakutan. Nah, ini yang disebut dengan fase pasang surut. Kadang-kadang tenang, kadang-kadang takut gitu ya. Nah, nanti tahun ke-8 Hijriah terjadi penaklukan Mekah. Mekah sekarang dikuasai tahun depan oleh kaum muslimin. Tapi belum ini masa pasang surut, Pak. Karena musuh umat Islam ketika itu satu Firman, kedua anak Madinah, tiga Yahudi Madinah, keempat Nasrani Madinah, lima pasukan Romawi Timur, yang keenam pasukan Persia. Musuh Nabi 6. Nah, itu kan kita musuh itu sana. Mereka Yahudi Nasrani pasukan Nabi Madinah. Apa nanti kena Nabi atas penduduk Mekah ini yang populer dengan sebutan Futuh Mekah, ini beritanya sampai ke telinga orang-orang Bizantium. Romawi Timur. Kan Romawi Timur itu bermusuhan dengan Persia, Pak. Kalau Romawi Timur kan berpusat di Konstantinopel atau Istanbul sekarang ya, Turki. Sementara kalau Persia itu Iran. Jadi Romawi Timur atau Bizantium ini bermusuhan dengan Parsi, Iran itu. Seringkali mereka berperang. Kadang-kadang nanti Parsi yang menang, kadang-kadang Romawi Timur yang menang. Nah, tiba-tiba terdengar kemenangan kaum muslimin. Maka orang-orang Persia itu khawatir nanti Islam menjadi kekuatan ketiga setelah Bizantium dan Persia. Maka pasukan Bizantium itu punya rencana untuk menyerang Madinah. Jadi mumpung masih kecil, inilah gitulah, api pun kalau masih kecil mudah untuk dipadamkan. Tapi kalau sudah besar sulit, Pak. Kita punya tanah ya di pinggir jalan. Biarkan saja kita udah bingung gitu, belum punya modal untuk mengelola. Tiba-tiba orang nyimpen tambal ban di sana, Pak. pulang pergi, tungtungnya bikin kios. Coba, kalau sudah bikin kios sudah sulit ngusirnya itu. Kalau diusirnya minta duit malah, ganti rugi ke kita itu. Nah kayak gitu. Nah jadi pasukan Bizantium ini berencana untuk menyerang Madinah, dan ini didengar oleh penduduk Madinah. Takut, Pak, penduduk Madinah itu. Sampai istilahnya ketika terdengar di malam hari ada derap suara kaki kuda, satu Madinah bangun. Khawatir ini orang datang membawa berita bahwa pasukan Bizantium datang menyerang. Karena pasukan Bizantium itu negara adidaya, memiliki kekuatan tempur sebanyak 200.000 personel. Sementara Nabi ketika menaklukkan kota Mekah kan membawa 10.000. Coba 10.000 lawan 200.000. Mereka memiliki pengalaman tempur cukup lama dan memiliki alat tempur tercanggih untuk saat itu. Nah, kemudian nanti terjadilah perang antara Muslim dengan pasukan itu bertempat di Tabuk. Mulai dengan sebutan perang Tabuk terjadi di tahun ke-9 bulan 7. Bulan ke-7 apa, Bu? Raja. Ada bukan Bu ya? Raja. Terjadi pada bulan. Nah, Nabi akan membawa pasukan tempur 10.000 orang. Tabuk. Jaraknya 700 km. Nah,
menempuh jarak 787 kilo, waktu tempuh 1 bulan. Nabi tiba di Tabuk, ditunggu 1 hari, 2 hari, sampai Nabi menunggu selama 20 hari pasukan Bizantium tidak mau menghadapi pasukan Muslim. Akhirnya keder gitu ya, takut pasukan Bizantium itu. Akhirnya Nabi dan pasukan Muslim kembali ke Madinah. Jadi walaupun tidak terjadi pertempuran, akan tetapi gaungnya ke dunia internasional kalau istilah sekarang, hebat pasukan Muslim itu. Pasukan Bizantium saja ditunggu di Tabuk 20 hari tidak mau muncul untuk berperang melawan Muslim. Setidak-tidaknya nanti secara moral itu ya, pasukan Bizantium sudah kalah. Nah, Nabi pulang ke Madinah, tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul mati. Sudah musuh Bizantium, kemudian orang munafik. Nah, itulah fase ketiga, fase keamanan. Jadi 13 tahun pada periode Mekah itu fase ketidakamanan, tahun ke-1 Hijriah sampai tahun ke-8, puncaknya tahun ke-9 itu masa pasang surut. Setelah terjadi perang Tabuk, itulah masa yang penuh dengan ketentraman, keamanan. Nah, dari memahami fase-fase ini, kita memahami ya, haji itu diwajibkan tahun ke-6 Hijriah. Tapi Nabi baru menunaikan ibadah haji tahun 10. Dan yang ikut haji bersama Nabi ada 100.000 orang. Nah, karena nanti secara politik sangat berbahaya kalau Nabi dan para sahabat meninggalkan Madinah untuk haji ke Mekah. Madinah kosong. Nah, sekarang bisa dipahami gitu ya, bukan Nabi menunda-nunda pelaksanaan kewajiban ibadah haji, tetapi keadaan belum memungkinkan. Nah, tahun ke-9 itu setelah musuh terus dikurangi, orang munafik sudah pada meninggal dunia, tokoh-tokohnya, maka pada fase keamanan ini baru Nabi meninggal. Jadi cerita ini disampaikan oleh Abdullah Khabbab Al-Arad ada bid'ah pada saat fase ketidakamanan. Terus dengar gitu. Nah, jadi kami menduga Rasulullah ketidakamanan dan teror yang selalu kami timur. Wa huwa tawassul muddatanahu bil hadati. Yang ketika bertemu di bayang-bayang darah. Itu kami kita memohon pertolongan kepada Allah untuk selamatkan kami. Karena kami lihat Nabi, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan kami? Ala tad'u lana. Kenapa engkau tidak berdoa untuk kebaikan kami? Tad'u la itu kalimat idiom, Pak. Kalau da'a li atau lahu gitu ya, itu untuk kebaikan. Tapi kalau da'a ala itu untuk keburukan. Jadi li untuk kebaikan, ala keburukan. Ud'u li, berdoalah untuk kebaikanku. Makanya kalau ada orang yang nikah ya, kan kita ngedoakannya barakallahu laka wa baraka alaika.
Ka ini kan buat suami, barokallahu laka suami, wa baraka alaika buat suami, wa jama'a bainakuma fi khair suami istri. Tapi di sini barokallahu laka dan alaika. Artinya bahwa ketika Allah mengujimu dengan kebaikan. Kan kemarin kita sudah bahas ya, ujian itu kan ada dua ya, ada ujian yang kita suka menerimanya. Kekayaan itu ujian, kesehatan itu juga ujian. Dan kita suka diberi kekayaan, kita suka diberi kesehatan. Tapi hakikatnya kan ujian itu. Nanti ada ujian yang kita tidak suka menerimanya. Sakit itu ujian, kemiskinan itu ujian, ditipu orang itu ujian. Uang dipinjam terus dibayar itu kan ujian juga. Tapi itu ujian yang tidak menyenangkan. Nah, doa barokallahu laka ketika engkau diuji dengan ujian yang menyenangkan, semoga menjadi berkah. Dan ketika engkau diuji dengan ujian yang tidak menyenangkan, semoga menjadi berkah. Nah, kalau nanti ujian yang menyenangkan diterima dengan rasa syukur akan jadi berkah. Ujian yang tidak menyenangkan diterima dengan rasa sabar akan jadi berkah. Jika demikian, pasti wa jama'a bainakuma fi khair. Allah akan mengumpulkan kalian berdua fi khairin dalam kebaikan. Faqala Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi jawaban Nabi itu bukan begini, sudah, saya sudah bukan jawaban. Sudah pasti Nabi apa ya sehingga tidak dijabah, bukan dijabah, tapi ditambahkan bentuk pengijabahan dari Allah itu kan tiga. Apabila seorang dia tidak memenuhi yang haram, juga tidak memenuhi sesuatu yang memutus silaturahmi, pasti Allah akan memberi ijabah di salah satu dari tiga bentuk pengijabahan. Pemindahan gimana? Misalkan orang di judo ya, itu peminat terbesar judi online itu Jawa Barat. Dan pelaku pinjol pinjaman online juga terbesar Jawa Barat. Duka kumaha nih, resep judi, resep nginjem urang mah gitu. Ya. Padahal itu ada seseorang ya menang, Pak. Dia judi online menang. Ditangkap, ditanya oleh polisi, kamu betul menang atau direkayasa untuk menang? Dia bilang, saya direkayasa untuk menang. Karena memang judi online mah sudah disetting, tidak mungkin orang bisa menang. Tidak mungkin, Bang. Adapun ketika ada orang yang menang, itu disetting hanya sebatas untuk ngabibita, itu ge menang geningan. Nah, jadi apabila ada orang yang memohon kepada Allah dan dia tidak meminta yang haram, orang masang judi lalu ngadua ke Allah, ya Allah cingkenging kamu bayaran barudak sekolah, nah itu kan meminta yang haram gitu. Satu ya, bagaimana meminta sesuatu yang dapat memutus silaturahmi? Misalkan ya, kita ngawarung ya, kita dagang ngawarung. Kemudian si B dagang ngawarung juga. Si B punya pelanggan si A. Balanya nanti ke si B, si A teh teu ke kita. Ya Allah, mudah-mudahan si A cing pasea jeung si B. Ngarah engke balanyana ka warung kuring. Nah, itu kan memutuskan silaturahmi gitu ya. Tidak usah begitu, memohon saja kepada Allah supaya kita mendapatkan langganan tanpa perlu merebut langganan orang. Nah, kalau orang itu berdoa, satu, tidak meminta yang haram, tidak meminta yang dapat memutus silaturahmi, Allah akan mengijabah doa orang itu. Tetapi bentuk pengijabahan itu ada tiga.
Satu, imma an yu'ajjila lahu da'watahu, ada kalanya bentuk pengijabahannya itu disegerakan. Ketika itu berdoa langsung dikabulkan oleh Allah ketika itu juga. Contoh ya, terjadi kemarau yang sangat panjang di zaman Nabi. Ketika Nabi sedang khutbah Jumat, tiba-tiba ada orang yang masuk langsung berkata, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wan qata'atis subul. Fad'ullah lana an yugisana." Ya Rasulullah, harta binasa. Terus, maksudnya sudah tidak ada lagi tumbuhan sehingga menyebabkan hewan ternak tidak bisa makan. Daya dukut. Akhirnya karena tidak makan jadi mati hewan ternak itu. Itu yang dimaksud dengan awal celaka binasa. Sementara hewan itu hanya dibuat dimakan, tapi tenaganya digunakan sebagai alat untuk menuju. Karena unta, kambing, kera sudah jadi tidak bisa digunakan untuk jalan. Karena alam sudah. Benalah alam bukan. Ketika Nabi sedang khutbah Jumat, dialog dulu. Lalu Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Nabi ulang 3 kali. Kata Ibnu Umar, kami tidak melihat ada awan. Karena kalau di musim panas, langit itu warnanya putih, bukan biru kayak di kita. Tiba-tiba datang awan, lalu turunlah hujan. Sampai disebutkan bahwa di Madinah itu ketika itu kami tidak melihat matahari selama seminggu. Bukan matahari tidak terbit gitu ya, tapi terhalang oleh awan dan hujan. Nah, lalu Jumat berikutnya masih hujan. Datang lagi orang masuk ke masjid, berkata lagi, "Ya Rasulullah, harta binasa jalan tidak bisa dilalui." Ternyata orang yang kemarin itu. Cuma kemarin minta diturunkan hujan, sekarang itu dia minta, "Ya Allah, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menghentikan hujan ini." Nabi tidak mengikuti permintaan orang itu. Beliau tidak berdoa begini, "Ya Allah, hentikanlah hujan." Tidak. "Ya Allah, pindahkanlah curah hujan ini ke bukit-bukit, ke gunung-gunung." Nah, ini contoh waktu itu berdoa, ketika itu juga diijabah. Satu, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam yang hidupnya itu 4000 tahun sebelum Nabi Muhammad. Kalau dari kita diukur berarti 5500 tahun Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail di Mekah, kemudian diberi bekal seadanya, mungkin hanya bertahan untuk beberapa hari saja. Lalu sebelum meninggalkan Hajar dan Ismail, Nabi Ibrahim naik ke Bukit Sofa. Kemudian Nabi berdoa memohon kepada Allah. Di antaranya, "Warzuk ahlahu minas samarot." Ya Allah, berilah penduduk Mekah itu rizki berupa buah-buahan. Ternyata sekarang jamaah haji, jamaah umroh, atau setidaknya kita melihat di media ya, di Mekah itu banyak buah-buahan yang umum dijual. Tomat, apel, anggur, pisang, sampai rambutan saja ada. Baru di mana? Di Mekah ada tangka rambutan. Kalau di Subang banyak, di Kadipaten banyak, Majalengka banyak. 700 gram, 7 ons ya, rambutan di Mekah itu harganya 40 real. 7 ons misalnya. 40 real kali 4.500 berapa? Berapa? 180.000. 7 ons 1.000. Di kita mah 180.000 dapat 18 kilo. Ya.
Saya pernah ketemu dengan supir taksi ya, ternyata dia orang Mekah. Dia bilang bahwa hadhihi du'au abina Ibrahim. Maka seperti sekarang itu buah-buahan bisa mudah didapat. Ini adalah berkah doa Nabi Ibrahim dulu. Bahkan Nabi Ibrahim 5.500 tahun yang lalu. Kapan diijabah oleh Allah? Allah beri rezeki buah-buahan. Bukan. Itu Nabi Ibrahim. Bukan pohon pisang, pohon. Biarkan pohonnya tidak ada, yang penting anggurnya ada. Ya. Di kita mah pohon sawit banyak, tapi ibu-ibu ngantri minyak goreng. Di Arab mah tidak ada pohon sawit, tapi tidak ada yang ngantri minyak goreng. Nah, jadi Nabi Ibrahim mah tidak meminta ditumbuhkan pohon sawit ya. Yang penting mah minyaknya ada gitu. Nah, bahkan kesininya ada cerita begini. Ada seorang ibu anaknya sakit. Ternyata sakitnya itu si anak itu makan sawo, bijinya tertelan masuk ke paru-paru. Kan nanti paru-paru ada katup, kadang terbuka, kadang-kadang tertutup gitu ya. Dan ini untuk mengeluarkannya mesti dengan cara dioperasi. Tapi harganya mahal, bayarannya itu. Sampai si ibu itu rajin tahajud memohon kepada Allah agar biji sawo itu dikeluarkan tanpa melalui proses operasi. Tahajud tiap malam, kecuali kalau dia lagi haid gitu. 4 tahun setelah kejadian biji sawo itu tertelan, tiba-tiba suatu hari si anak itu bersin, keluar biji sawonya itu. 4 tahun tahajud itu. Apa Allah tidak bisa begitu ya? Malam pertama tahajud si ibu berdoa, keluarkeun ku Allah teh atuh. Apa Allah tidak sanggup? Sanggup. Cuma Allah itu Maha tahu. Kebiasaan manusia kalau lagi butuh rajin sholat berdoa, tapi kalau sudah terpenuhi kebutuhannya berhenti. Dan ternyata si ibu itu juga setelah biji sawonya keluar berhenti tahajudnya teh. Kalau baru seminggu sudah dikeluarkan, tahajudnya cuma seminggu. Allah tanya ahun supaya dia ibadahnya lebih lama. Ditangguhkan. Ada kalanya nanti bentuk pengijabahan itu diganti dalam bentuk lain. Minta A tapi diberi B. Cuma A dan B itu satu nilai. Nah, kenapa begitu? Karena Allah lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Saya ya, teman-teman saya gitu, ustadz-ustadz gitu, punya sepeda, ada yang punya sepeda 2. Dan bukan beli lagi dikasih gitu ya. Dikasih sepeda yang harganya itu sama dengan Avanza yang Grace. Cok, Avanza seberapa tuh? Saya mah mendengar sepeda 20 juta kayak ngagebeg tuh. Ya mah 140 juta harga sepeda. Tapi kalau yang suka itu murah gitu. Nah, ada sepeda 405 juta. Saya ketemu dengan bos pabrik ya, wilayah anjing gitu. Caranya gaduh hiji sebenarnya emang opat sih. Mun si sebenarnya murah senangan pasah. Pasah naon? 40 juta. Punya tuh. Mun si murahna 100 juta. Pada moa gitu ya. Ya sepeda hari Minggu tuh saya sepedahan, Pak. Kadang-kadang kenapa saya tidak punya? Ibu aya nu gaduh sepeda di dia? Masuk ke sepedahan kan? Masuk. Nah, ibu minggu pagi kemana?
Nah, kalau kita punya sepeda, minggu pagi teh di Puncelut, caringin tilu gitu ya. Nulain mengaji di Trans Studio. Ya. Nah gitu itu ya. Allah teh nyaaheun, ibu mah entong gaduh sapedahnya, ngarah rajin ngaji. Nah gitu. Kadang-kadang kalau kita melihat secara strata kekayaannya, yang lain mah bunghar, uangnya miliaran. Seperti siapa yang calon gubernur yang meninggal di kapal pesiar tuh. Nah, berapa hartanya tuh? Miliar. Hampir 1 triliun kan? Kadang-kadang mikir dari mana uangnya itu. Ya, kita kan ingin gitu punya uang sebesar itu. Walaupun kadang-kadang ketika direnungkan lebih jauh, orang kaya raya, uangnya banyak, sawahnya luas, tapi ketika makan nasi mesti digram. Enak tidak? Ya, jadi yang lain mah banyak harta tetapi makanan dibatasi. Kalau kita mah bebas makanan itu, cuma tidak ada makanannya. Nah gitu ya. Nah, kenapa kita tidak jadi orang yang kaya raya? Saya yakin kalau ibu bapak kaya raya hari ini tidak akan berada di masjid ini. Meureun di PPJ atau ke Singapura. Tuh gitu. Apa kemiskinan itu jelek? Belum tentu. Kenapa Allah tidak mengijabah? Bukan tidak mengijabah, Allah lebih tahu mana yang terbaik. Ada orang pergi haji ya. Tahun 2016 ngobrol gitu ya, Pak. Bisa haji sekarang 2016. Alhamdulillah ya. Ih, Pak Ustadz, ini hasil berdoa saya sejak tahun 2000. Tuh, ngaduannya tahun 2000. Diijabahna 2016. Nah itulah bentuk pengijabahan dari Allah. Bisa di kontan gitu ya, kayak rumah makan Padang baru duduk langsung ada. Itu. Ada yang menunggu lama seperti rumah makan Sunda. Sampai nama rumah makanan juga Sabar Menanti. Karena lama gitu ya. Nah ada juga kita pesen jus mangga. Karasan menuju kosong sana kumaha pami jus alpukat. Nah, digantilah pakai jus alpukat. Minta A diganti B. Tapi semuanya kan dilayani. Nah, ketika kita memahami bentuk pengijabahan dari Allah itu ada 3, maka kita tidak akan bosan untuk memohon. Karena berdoanya saja sudah berdoa asli. Bukan tidak diijabah, tapi belum diijabah. Sesuatu ada waktunya. Tapi Nabi malah bercerita, qad kana man qablakum. Orang-orang sebelum kamu di dalam pertahankan ada. Dulu ada seseorang yang bisa payuh paruh lalu payuh lihat lalu ditanam sengaja itu ditanam. Sumayu khadu bil minsyari, kemudian diambil sebilah gergaji. Fayudau ala ro'sihi, lalu disimpan di tengah-tengah kepalanya. Fayuj'alu nisfaini, lalu orang itu digergaji sampai terbelah menjadi 2. Itu siksaan yang diberikan kepada orang-orang di zaman dulu karena orang ini mempertahankan akidah. Jadi menceritakan siksaan yang lebih berat gitu ya, agar nanti para sahabat ternyata orang zaman dulu mah lebih berat siksaannya. Kemudian wayum satu bi amsatil hadidi,
Lalu ada orang yang disisir Bu, tapi dengan sisir yang terbuat dari besi tajam. Mun sisir, aya urang mah sisir teh ku naon? Eh, plastik ya, plastik gitu. Nah, ieu mah ku besi disisiranana teh. Bukan rambutnya, tetapi malah kulitnya. Maduna lahmihi wa admihi, sampai si sisir itu menancap antara daging dan tulangnya. Kalau ya orang dihukum dengan cara dipancung sampai putus kepalanya. Atau kalau dulu ada alat untuk memancung itu guillotine namanya. Jadi pisau diangkat gitu, ke atas, nah nanti kepala disimpan, dilepas talinya, red, dah. Itu mah cepet matinya Bu, tapi mun diragaji. Siksaan zaman dulu itu. Kemudian ma yasudduhu dalika an dinihi, siksaan itu tidak menjadi penyebab dia meninggalkan agamanya. Wallahi, demi Allah. Sakedap. Abdi teh tos kolot Bu ieu teh naon? Apa bacaan teh? La yatimannallahu hadzal amro. Allah akan menyempurnakan urusan ini. Artinya Allah akan menyempurnakan Islam. Islam tetap akan bertahan sampai tiba pada tahap kesempurnaannya. Nah, nanti ini terbukti yang disabdakan oleh Nabi itu pada periode Madinah tahun 10 Hijriah, saat Nabi melaksanakan ibadah haji setelah keadaan aman, tanggal 9 bulan Dzulhijjah tahun 10 bulan ke-12, ketika Nabi berada di Arafah, turun Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Yang disabdakan oleh Nabi terbukti bahwa Allah menyempurnakan agama Islam. Hayasirar rakibin sura ila hadzal mauta la yakhafu illallah wa ala goni. Nah, susana terwujud amanah. Sehingga ada orang mengendarai jalan di semakar maut, tidak ada yang menjadi kecuali Allah. Ada keadaan sudah anak terkenal. Ya saja gitu ya. Kalau Nabi dulu sholat gitu, ke Masjidil Haram, ada orang yang di jalan yang akan lalu Nabi itu dengan harapan supaya terinjak oleh Nabi. Kemudian pernah Nabi sholat gitu, sholat duhur, orang kafir Mekah itu uji nyali, siapa yang mau pergi ke tempat pembuangan penyembelihan hewan. Ambil itu kadut ya, jeroan onta yang sudah bau busuk, lalu tindihkan di kepala Muhammad yang sedang sholat itu. Nabi lagi sujud ditindih. Sampai nanti Siti Fatimah putrinya datang, diambil, kemudian Nabi bisa bangkit, dimarahi orang-orang kafir Mekah itu oleh Siti Fatimah itu. Nah, mereka sejahat-jahatnya jahiliyah, mereka tidak mau bertengkar dengan perempuan. Sampai begitu perjuangan Nabi itu. Nah, tapi sekarang kita bisa melihat Mekah, yang saya alami gitu ya. Keluar jam berapapun, mau jam 1, mau jam 2, mau jam 3, ke masjid itu aman. Coba di Bandung malam minggu, keluar jam 2 malam. Cobaan lah. 3 minggu yang lalu saja, ini saya dengar di PRFM ya, itu di Kiara Condong. Flyover Kiara Condong yang turun mau ke arah Samsat. Itu jam setengah 1 malam minggu. Orang lagi nunggu lampu merah, tiba-tiba ada 20 motor, mungkin geng motor. Yang satu pegang pistol, yang satu ada yang parang, ada yang celurit, ada yang dibegal gitu. Di kita itu. Kalau di Mekah tidak ada. Benar-benar aman gitu ya. Bahkan nanti kalau di kita membangun ada proyek gitu, misalnya inilah puskesmas ini lagi ada proyek. Kadang-kadang besi yang setengah meter tuh hilang gitu. Disebut nanti tukang beling subuh. Gitu ya, sama saja Bu. Ibu
menanam apa cengek ya, pakai dina panci nutos butut, datos bolong gitu ya, dipakai naher cai ge ada bocor. Itu teh kadang-kadang subuh-subuh teh tangkal cengekna teh namru. Nah, kemudian si panci nanti dia injak, kan jadi penjet. Mang eta panci datos reksak tuh, tos penjet padahal dijejek ku manehna. Nah gitu. Tapi di Mekah saya lihat proyek sampai sekarang gitu ya. Itu kadang-kadang besi potongan itu yang 1 meter, 2 meter, setengah meter. Dan di sana tidak ada besi banci, Bu. Kalau di kita makan sebelah tukang bangunan itu kan aya besi banci disebutna teh. Cuman teh jelema wae banci teh, tanya besi ge aya. Ya, di sana mah aman saja. Kenapa? Karena di sana ternyata tidak ada penadah, satu ya. Yang kedua, penegakan hukumnya memang benar. Kalau di kita ada yang namanya tidak ada yang mau ngambil, ada penadah. Tidak. Dan tidak ada yang ditakuti selain Allah, dan juga tidak ada yang ditakuti kecuali Allah yang mungkin bisa menerka mereka. Lakin tasta'un arti pasaran minaskan. Artinya dengan kata lain sabar karena Allah kalau orang dunia ini sudah sabar. Kemudian wa mas'ula. Lamma kana yaumu Hunainin, pada saat terjadi perang Hunain. Perang Hunain ini terjadi tahun ke-8. Jadi tahun ke-8 Nabi menaklukkan kota Mekah. Mekah aman terkendali, tetapi ada sekelompok orang separatis ya, yang tidak mau tunduk, tidak mau masuk Islam. Mereka melarikan diri ke Hunain, Pak. Dikejarlah oleh Nabi itu. Ketika itu Nabi membawa pasukan sebanyak 12.000 orang. Dari Madinah datang ke Mekah 10.000. Kok jadi 12.000? Karena pasukan Mekah yang baru masuk Islam gabung 2.000 itu. Jadi 12.000 mengejar pasukan Hunain. Sampai ke Hunain, tapi ternyata kalah pasukan muslim itu. Istilahnya ronde pertama ya, karena mereka itu lari ke sebuah celah, diikuti oleh kaum muslimin. Ternyata di hadapan mereka sudah melepaskan ratusan ekor unta, dan di atas mereka sudah membuat jebakan menjatuhkan batu. Porak-poranda. Walaupun yang meninggal itu langsung di tempat sebanyak 12 orang. Nabi mundur, para sahabat mundur, lalu Nabi mengatur strategi. Ketika itu ada ketakaburan, tenang, jumlah kami banyak, 12.000 orang. Nah itu yang jadi malapetaka. Bahwa dalam prinsip Islam kemenangan perang itu bukan karena jumlah yang banyak, tetapi kalau Allah menakdirkan menang, menang. Nah lalu Nabi mengatur strategi, akhirnya sekarang kemenangan ada di pihak Islam. Orang-orang Hunain ini yang melarikan diri, mereka tidak tunduk kepada Islam, mereka tidak masuk Islam, tetapi mereka berjanji, kami tidak akan tunduk kepada Islam, tidak akan masuk Islam, tapi kami berjanji tidak akan menyerang Islam. Akhirnya oleh Nabi dibebaskan, tapi Nabi mendapatkan ghanimah yang banyak, Pak, di Hunain itu. Nah, kemudian jadi lamma kana yaumu Hunainin, ketika terjadi perang Hunain, athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan, mengutamakan, memprioritaskan beberapa orang fil kismati dalam pembagian ghanimah. Asaro itu, makanya ada istilah isar. Isar itu mendahulukan orang. Nanti dalam kaidah hukum al-isar fil muamalah mamduh. Mendahulukan orang lain dalam urusan keduniaan itu terpuji. Tapi al-isar fil ibadah mamnu, mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah itu tak. Makanya kita ada acara. Nah, kita sholat makan. Nah, kalau makan duluan, itu yang terbaik. Tapi kalau lagi
Saya Bapak duluan. Kalau sholat mah kita yang duluan. Kalau makan kita duluan. Kalau kita makan ya. Jadi asaro itu memberikan berlukan. Ya. Fa'al aqab bi hasmi nabi. Nabi beri 100 ekor unta kepada Al-Aqrab. Wa uyata ini juga sama. 100 ekor unta seperti yang beliau berikan kepada Al-Aqrab bin Habis. Wa atau nasan min asyrafil arabi, dan Nabi memberi kepada pemuka-pemuka Arab. Wa atharahum yauma idin fil kismati, pada hari itu Nabi memprioritaskan mereka. Sementara orang Madinah tidak ada yang diberi oleh Nabi itu. Faqala rajulun, lalu ada seseorang yang berkata, wallahi inna hadhihi kismatun ma udila fiha, demi Allah pembagian ini tidak adil. Terdengar oleh Nabi, Pak. Ini kan tuduhan luar biasa kalau menyebut Nabi tidak adil. Nah, karena mereka tidak mengerti saja. Wa ma urida fiha wajhullah, dan pembagian ini bukan mengharap keridhaan Allah. Nah, biasa nama eta mah nu teu kabagian gitu. Fakultu, maka aku berkata, kata Ibnu Mas'ud, la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata-kata orang ini akan aku sampaikan kepada Nabi. Fa'ataituhu fa'ahbartuhu bima qala, lalu aku mendatangi Nabi, aku sampaikan kepada Nabi yang dikatakan oleh orang itu bahwa Nabi telah berbuat tidak adil, dan dalam pembagian Nabi bukan mengharap keridhaan Allah. Fataghayyara wajhuhu, lalu raut muka Nabi itu berubah. Bukan berubah urang lamun cek urang Sunda mah lamun ameknya disebutna teh reup geuneuk rai pias gitu. Allah naon Allah batan besi atah beuleum gitu istilahna teh. Memerah seperti tembaga. Wajah Nabi itu saking marah. Jadi kalau Nabi pernah marah Nabi juga manusia gitu ya. Apalagi dengan tuduhan ini. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, "Faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu." Kalau Allah dan Rasul sudah tidak berlaku adil seperti yang dituduhkan, lalu siapa yang bisa berlaku adil? Kalau Allah dan Rasul sudah tidak ada adil, siapa yang bisa berlaku adil? Sumakola. Kemudian ia berkata, yarhamullahu Musa. Semoga Allah memberi kepada Musa dia yang dia itu Musa itu justru tadi disakiti lebih sekedar aku rasakan, tapi Nabi Musa la arfa'u ilaihi bahasa. Nah, kata Ibnu Mas'ud, aku tidak akan menyampaikan asal karena Nabi memberikan itu kepada penduduk semuanya. Bisa kepada zakat, zakat dari mana dia pernah itu masih sah dari orang Mekah. Kita membela umat dan berjuang melawan. Kalau orang Mekah kan baru pada perang Hunain ini, kami sudah 8 tahun. Kenapa engkau hanya memberi kepada orang-orang Mekah, sementara kami tidak diberi? Nabi menjawab bahwa aku memberi hanya kepada penduduk Mekah li'ata allafahum, untuk lebih melunakkan hati mereka. Kalau kalian tidak suka dengan pembagian ini,
Aku akan ambil lagi unta-unta itu, aku akan berikan kepada penduduk Madinah, kepada kalian. Tapi aku tidak akan pulang ke Madinah. Aku akan diam di Mekah. Silakan kalian pilih. Apa kalian memilih pulang bersama unta ke Madinah, atau kalian lebih memilih pulang bersama Muhammad ke Madinah? Akhirnya mereka menyadari bahwa tentu Nabi Muhammad lebih berharga daripada unta-unta itu. Nah, tapi kan kesabaran Nabi begitu. Angges urang marek eureun jadi nabi. Tidak ada nabi yang begitu, Pak. Ya. Riweuh jadi nabi mah eureun ah. Nah, tidak ada nabi yang begitu. Itulah kesabaran itu. Nah, itu dulu ya, baru sampai hadis nomor 18. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama mendengarkan nasihat dari guru kita tentang kesabaran. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami, dapat kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, barangkali ada yang mau bertanya atau masih dapat? Boleh, banget, sok. Masih ada saparapap jam deui. Boleh, bebas pertanyaannya, bebas. Bapak Ibu yang mau bertanya. Kalau tidak ada, marilah kita akhiri pertemuan bulanan ini. Mudah-mudahan jadi jalan buat kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang akan menegur kita dan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Kita dulu dengan doa majelis.